Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Sulis di sini. Hari ini kita akan membahas tentang soal prediksi ujian sekolah daerah untuk paket yang kedua di partai yang kedua juga. Bagaimana kabar kalian, sahabat MS semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat, terhindar dari virus corona. Sahabat MS semuanya, di minggu kemarin kita sudah membahas prediksi USDA paket 2 di partai yang pertama, yaitu soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu untuk soal nomor 11 sampai nomor 20. Panteng terus, simak terus video ini sampai habis. Siapkan alat tulis jika perlu untuk mencatat hal-hal yang penting yang diperlukan. Baiklah, kita mulai untuk soal berikut ini. Ada sebuah soal, perhatikan persamaan garis berikut. Dari I1 sampai yang keempat, 4X ditambah Y tambah 7 sama dengan 0, 2X dikurangi 3Y dikurangi 21 sama dengan 0, yang ketiga X kurangi Y dikurangi 8 sama dengan 0, dan yang keempat X ditambah Y kurangi 2 sama dengan 0. Garis yang melalui titik 3,-5 ya, adalah, jadi kalau garis itu melalui titik tertentu, maka koordinat pada titik yang dilalui oleh garis itu akan memenuhi persamaannya. Jadi kalau disubstitusikan itu nanti akan bernilai benar. Nah, maka yang pertama tentunya, jadi kita jawab ya. Kita jawab dari titik 3,-5 ini kita akan substitusikan dari yang I1. Yang I1 X-nya 3, Y-nya -5, berarti 4 kali 3 ditambah Y-nya itu -5, berarti -5, kemudian ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini apakah ini benar? Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sini 4 kali 3 itu 12. Kemudian dikurangi 5. Kemudian ditambah 7. Ini akan sama dengan 12 kurangi 5, 7 ya, 7 tambah 7 14 ya. Nah, 14 ini tidak sama dengan 0, berarti karena tidak sama dengan 0 berarti salah. Nah, berarti yang I1 salah, berarti ini pasti salah, gitu ya. Jadi A dan B ini pasti salah karena nomor 1 itu jelas salah. Sekarang kita akan karena di sini ada I2, yang D juga I2, maka yang berbeda itu adalah I3 dan I4. Maka kita pilih salah satu ya, I3 atau I4 yang akan kita cek. Nah, ini salah satu trik untuk mengerjakan ya, mengerjakan soal dengan cepat. Nah, saya pilih yang I3. Ya, I3 berarti X, jadi X dikurangi Y
dikurangi 8 sama dengan 0. Ya. Kemudian X-nya 3, Y-nya min 5, maka kita tulis 3 dikurangi negatif 5 ya, dikurangi 8, apakah sama dengan 0? Ya. Nah, 3 dikurangi lagi, berarti ini ditambah, berarti 3 ditambah 5 kurangi 8 sama dengan 0 ya, karena ini 8 ya. 8 kurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Nah, itu ya. Jadi ini sama dengan 0, ini berarti betul kan ya, betul. Berarti jawaban yang benar adalah yang memuat I3. Yang memuat I3 itu adalah C, maka jawabannya adalah C. Nah, ini salah satu trik untuk cepat menyelesaikan soal. Jadi kalau kita substitusikan satu persatu itu juga boleh, bisa, tapi kita juga punya trik ya, karena tadi I1 ini sudah salah, berarti A dan B pasti salah. Nah, kemudian yang C dan D ini ada I2 semua, berarti kita ambil yang berbeda, yaitu I3 atau I4 gitu ya. Nah, ini soal nomor 11 ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar harga alat makan di suatu toko berikut. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sendok dan 4 garpu. Ya. Harganya Rp54.900. Nah, seseorang dengan uang 50.000 akan dapat membeli sendok dan garpu di toko tersebut sebanyak berapa ya. Nah, oke. Di sini ada 5 sendok dan 4 garpu ya. Jadi ada 5 sendok ditambah 4 garpu ya. 4 garpu itu harganya 54.900. Nah, sekarang kalau mempunyai 50.000 itu dapat apa kan gitu ya. Oke. Maka di sini kita akan mencari jumlah ya, jumlah sendok dan jumlah garpu. Untuk uang 50.000 itu akan mendapatkan berapa sendok dan berapa garpu. Tentunya asumsi kita bahwa 50.000 itu akan terpakai semua gitu ya. Nah, kalau 50.000 itu terpakai semua untuk membeli sendok dan garpu ini, maka kita akan cari harga 1 sendok dan harga 1 garpu itu kira-kira berapa. Yang tentunya kalau kita cocokkan dengan yang ada di sini ya, yang 5 sendok dan 4 garpu harga sekian ini, maka kita akan cari harga sendok dan garpu itu yang bulat ya, yang bulat. Artinya tidak pakai koma-koma gitu ya, karena dalam kenyataannya itu untuk harga itu banyak yang bulat. Nah, kita akan coba dari yang A. Akan coba yang A itu berarti kan ada 6 sendok. 6 sendok dan 2 garpu.
itu kita asumsikan harganya 50.000 gitu ya. Nah, kemudian kita akan selesaikan di sini. Nah, ini kita yang bawah kita kalikan 2, yang atas kalikan 1 gitu ya. Jadi ini masih tetap ya. Jadi 5S ditambah 4G sama dengan 54.900. Kemudian ini kalikan 2 berarti 12S ditambah 4G sama dengan 100.000. Nah, ini kalau kita kurangkan gitu, maka ini yang bawah kita kurangi yang atas biar enak ya. Ini 7S ditambah 0 ya, 0 sama dengan 45.100 ya, 45.100. Nah, berarti di sini 7S ya, 7S sama dengan 45.100, berarti S-nya berapa di sini? Nah, di sini akan kita bagi dengan 7. Bagi dengan 7 itu hasilnya kan 6442,8 berapa gitu ya. Nah, ini koma-komaan ini berarti ini tidak rasional, berarti tidak mungkin ya, berarti ini yang A salah ya, yang A salah. Nah, kemudian yang B ya, jadi ini kita pilih yang A, ya kita mulai dari yang A. Kemudian yang B itu saya pilih ini 5 sendok, 5 sendok ditambah 3 garpu sama dengan 50.000. Kemudian 5 sendok ditambah 4 garpu sama dengan 54.900. Nah, ini sudah sama, berarti kita cari harga ini 4 kurangi 3 1, berarti harga 1 garpu itu sama dengan ini dikurangkan 4.900. Nah, sekarang kita cari harga sendoknya. Harga 1 sendok. Jadi ini kita masukkan ke salah satu ya. Jadi 5 sendok ditambah 3 kali 4.900 sama dengan 50.000. Ya, berapakah 3 dikali 4.900? Yaitu 14.000. Ya, 14.700 sama dengan di sini 50.000. Nah, sehingga 5S ya, 5S itu sama dengan ini dikurangkan ya, dikurangkan 50.000 dikurangi 14.700 berarti ada 35.300. 35.300. Nah, ini S-nya berapa ini? Ya, S-nya dibagi 5 itu 7.060. Nah, 7.060. Nah, ini masih bisa ya, ini bulat ya, tapi coba kita lihat yang lain ya. Kita coba ya. Ini masih tanda tanya ya. Nah, kita coba yang C sekarang. Ya, kita coba yang C, 4 sendok dan 5 garpu.
4 sendok dan 5 garpu. Ini saya hapus dulu. Ya, yang C sekarang. Yang C dari 5 sendok ditambah 4 garpu sama dengan 54.900. Kemudian di sini 4 sendok ditambah 5 garpu sama dengan 50.000. Nah, ini bisa atau tidak ya. Nah, ini kita kalikan dengan ya, ini kali berapa, kali 4, di sini kali 5 ya, sehingga diperoleh, saya tulis di bawah, ini 20 S ditambah kali ini betul kali 16 G sama dengan ini dikalikan 4, 54.900 dikali berapa, kali 4 ya, 21.900. Kemudian ini kalikan 5, 20 S ditambah 25 G sama dengan 250.000. Nah, yang bawah saya hapus dulu. Nah, kemudian di sini kalau kita kurangkan begitu, ini habis, ini negatif 9G sama dengan yang ini negatif hitung 30.400. Nah, berarti 1 garpunya kalau kita bagi 9 itu hasilnya 377, berapa rupiah. Nah, ini juga harga 1 garpunya koma-komanan, berarti ini salah ya, tidak biasa ya. Nah, ini berarti yang C salah. Kemudian yang D sekarang, yang D apakah benar atau tidak? Mari kita coba. Kita coba yang D. Jadi 5 sendok ditambah 4 garpu itu sama dengan 54.900. Kemudian 3 sendok ditambah 6 garpu itu sama dengan 50.000. Baik, sini kali 3, di sini kali 4 coba ya, kali 4. Sehingga akan kita peroleh 15 S ditambah 12 G sama dengan, ini cari lagi berapa, 54.900 dikali 3 tadi berapa, 164
700. Kemudian dikalikan 4 berarti 12S ditambah 12G sama dengan 200 ya, 200.000. Oh kok kali 4 ya? Salah nih, saya kali 2 gitu ya. Ini kan 6G, ini 4, ini kali 2 ya, maaf ya, kali 2 berarti 12, ini 100 ya, 100.000. Kali 2 berarti di sini 6. Ya, kemudian kita kurangkan 15 kurangi 6 itu 9 S. Ini habis di sini 6 4 700. Ya, kemudian S-nya berapa di sini? Nah, S-nya ya 64.700 itu dibagi 9. 64.700 dibagi 9 hasilnya 7.188,88 dan seterusnya. Nah, ini juga tidak biasa, berarti ini juga salah. Berarti jawabannya adalah B. Nah, jadi yang mungkin ya, yang mungkin itu jawabannya adalah B. Nah, ini memang soal yang soal yang memerlukan penalaran ya, memerlukan penalaran dan termasuk soal HOTS ya, termasuk soal HOTS. Nah, jadi kemungkinannya adalah B tadi, yang terbiasa di kehidupan sehari-hari. Kalau istilah Jawanya ini sing wangun. Nah, itu. Demikian untuk soal nomor 12 ya. Ini agak lama karena memang memerlukan penalaran ya. Oke. Kita lanjut lagi soal selanjutnya, yaitu nih. Perhatikan gambar di samping. Keliling daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah, jadi yang diarsir itu adalah ini, juga ini gitu ya. Nah, maka kelilingnya itu berarti yang membatasi bangun ini. Yang membatasi bangun itu apa? Yaitu dari sini ke sini ya, ke sana lagi, sini, kemudian sampai lagi ke sini. Nah, berarti kalau ini adalah 1/4 keliling lingkaran. Ya. Kemudian ini keliling lingkaran besar. Ya, yang besar. Nanti yang jari-jarinya 14. Nah, kemudian yang ini yang dari sini sampai sini ini adalah keliling lingkaran setengah ya, setengah keliling lingkaran kecil. Kemudian yang ini sampai sini ini juga setengah ya, setengah lingkaran setengah keliling lingkaran kecil. Berarti kalau ini ditambahkan dengan ini kan hasilnya 1. Berarti keliling yang diarsir, bangun yang diarsir itu sama dengan 1/4 keliling lingkaran besar ya, ditambah ya, setengah tambah setengah berarti 1, berarti keliling lingkaran kecil gitu ya. Nah, di sini karena 14 ini 1/4, kemudian keliling lingkaran itu 2 PR, 2 PR besar ditambah keliling lingkaran kecil ya, 2 PR kecil. Nah, kalau kita masukkan berarti ini 1/4, ini 2 berarti setengah gitu ya, setengah kali 22/7 dikali jari-jarinya 14. Oke. Ditambah
2 kali 22 per 7 kali jari-jarinya 7 ya, ini karena ini kan diameter, berarti jari-jarinya 7 kali 7. Nah, sehingga ini yang penyebut 2 kali 7 itu 14. Di sini ada 14, berarti ini coret ya, dibagi. Berarti berapa? 22. Ditambah ini 7 coret 2 kali 22 itu 44. Maka 22 ditambah 44 itu 66. Ya, jadi ini adalah keliling bangun yang diarsir. Itu bisa ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kalau soalnya tidak memerlukan penalaran yang tinggi, maka ya cepat ya. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q, masing-masing panjang jari-jarinya 15 cm dan 3 cm. Jika titik pusat kedua lingkaran, maksudnya jarak ini ya. Ya, ini ada jarak itu ya, jarak. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran itu 20 cm, maka panjang garis lingkung persekutuan luarnya adalah, nah ini kan 15 tambah 3 itu 18, berarti masih tidak bersinggungan gitu ya. Jadi nanti lingkarannya itu kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, yang dicari kan garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini. Jadi dari sini sampai sini ini berapa kan itu ya. Nah, jarak titik pusatnya kan begitu. Ya, ini 20. Ya. Terus ini 15, yang sini 3 kan itu. Nah, kita punya rumus ya. Garis singgung persekutuan luar yaitu L kuadrat itu sama dengan J kuadrat. J itu jarak kedua titik pusat dikurangi ya R besar kurangi R kecil dikuadratkan kan gitu ya. Jadi J itu jarak kedua titik pusat, R besar itu jari-jari lingkaran yang besar, R kecil itu jari-jari lingkaran yang kecil. Berarti kalau kita hitung ini berarti 20 kuadrat dikurangi 15 kurangi 3 kuadrat, atau sama dengan 400 kurangi ini kurangi 3 itu 12 kuadrat 144. Nah, maka ketemunya adalah 256. Nah, berarti L-nya itu akar dari 256. Nah, sama dengan berapa? 256 itu berarti ya apa? 16 gitu ya. 16 atau nah ini cara yang biasa gitu ya. Jadi jawabannya 16. Nah, atau kalau sudah sampai sini ya, jadi ini ya, atau ini kan dari sini itu ya. Itu kan ada 20 kemudian titik-titik, kemudian ini kan 12. Kemudian kalau kita bagi dengan 2 itu bagi KPK-nya itu 4 ya. 4 berarti 5 titik-titik 3. Nah, kita ingat triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu 3 berapa? 5 ya. Kita ingat bahwa triplenya di sini 4 ya. Tadi di sini dari 20 ke 5 itu kan dibagi 4. Dari 12 ke 3 bagi 4. Nah, sekarang kalau di sini diketahui 4, maka di sana kita akan bisa cari, yaitu dikali dengan
4 lagi, kembalikan kalau ke bawah, bagi ke atas, dikalikan, berarti ini 16. Jadi caranya seperti ini kalau tidak menghitung ini ya. Jadi memang ada beberapa trik yang bisa kita gunakan di sini ya. Oke, saya kira bisa dipahami. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Atap bangunan yang dibuat berbentuk limas segi 4 beraturan. Limas segi 4 beraturan berarti limasnya itu alasnya berbentuk persegi ya. Jadi alasnya berbentuk persegi, kira-kira ya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian ya kira-kira seperti inilah ya. Limas persegi. Memiliki panjang rusuk tegaknya 5, berarti di sini 5 rusuknya ya. Kemudian panjang rusuk alasnya 8, ini 8. Nah, atap tersebut ditutupi genteng. Jika 10 genteng terpakai tiap 1 meter persegi, berapa banyak genteng yang diperlukan? Baik. Nah, berarti kita akan cari luasnya ya. Cari luasnya. Berarti kita di sini ada 4 buah segitiga. Ya, 4 buah segitiga. Ya, mungkin ini gambarnya tidak ideal ya, tidak apa-apa. Jadi kalau ini saya tarik garis begitu, demikian hingga di sini tegak lurus. Ya, ini kan berada di tengah-tengah. Ya, berarti di tengah. Berarti di sini ini 8, berarti di sini 4. Nah, berarti kalau di sini 4, ya ini 4, ada 4, 5, ini 5 sisi miring, berarti di sini berapa? Ya, kita tadi masih ingat triple Pythagoras, berarti di sini 3 kan? Berarti ada segitiga. Jadi ada segitiga begini, itu tingginya 3, terus alasnya 8 ya. Kan ini. Maka luasnya kita akan cari. Oke, berarti ini kan luasnya sama dengan setengah kali 8 kali 3 ya, berarti 12. Nah, sehingga luas atap itu ada 4 kali luas segitiga, jadi sama dengan 4 dikali 12 sama dengan 48 meter persegi. Nah, sehingga atau jadi ya, jadi jumlah genteng itu sama dengan berapa? 48 meter persegi kalikan 10 genteng, ada 480 genteng ya. Berarti jawabannya adalah C ya, C. Oke, soal berikutnya. Perhatikan grafik berikut ya, rata-rata penjualan mobil tiap bulan selama Januari sampai Mei. Ya, rata-ratanya berapa? Ya, ini tinggal aja ya. Jadi rata-rata kan sebelumnya ini berapa ini? Januari itu 200 ditambah Februari 400 ditambah Maret itu 100 ditambah April 200 ditambah Mei 100. Ini dibagi dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5 gitu ya. Nah, jadi ini 200, 600, 700 ribu.
1000 dibagi 5 itu sama dengan 200 ya rata-ratanya. Jadi rata-ratanya adalah 200. Maka jawabannya adalah ini. Ya, saya kira tidak sulit ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Panjang sebuah persegi panjang sebuah persegi panjang 6 cm lebihnya dari lebarnya. Jadi ini ada persegi panjang ya, kalau kita gambarkan ya. Misalkan lebarnya itu adalah X, maka panjang sebuah persegi panjang 6 cm lebihnya dari lebarnya, berarti apa? X ditambah 6. Jika luasnya 135 cm persegi, maka kelilingnya berapa? Nah, jadi kan luas itu kan panjang kali lebar. Nah, berapa ini? Luasnya 135. Ya, 135. Panjangnya X ditambah 6. Lebarnya X. Nah, sehingga diperoleh 135 sama dengan X kuadrat ditambah 6X. Nah, ini kalau kita kita jadikan di satu ruas, itu berarti X kuadrat ditambah 6X, terus kan menjadi min 135 sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, kemudian kita akan faktorkan. Ya, kita faktorkan. Jadi 135 itu berapa kali berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya 6. Ya. Bisa 45 kali 3 bisa 15 kali 9. Nah, berarti bisa ya ini ya. Jadi X, tapi ini plus, berarti di sini plus 15, di sini X min 9 ya, sama dengan 0. Berarti di sini X ditambah 15, berarti X-nya sama dengan negatif 15, atau di sini X-nya sama dengan 9. Nah, untuk X sama dengan negatif tidak mungkin karena lebar itu selalu positif ya. Jadi X sama dengan negatif 15 itu tidak memenuhi ya, karena negatif. Nah, untuk X sama dengan 9, maka X ditambah 6 sama dengan 9 tambah 6 sama dengan 15. Jadi panjangnya 15 ya. Sehingga lebarnya sama dengan 9, panjangnya sama dengan 15. Nah, jadi kelilingnya, yang ditanyakan kelilingnya, keliling itu 2 kali panjang ditambah lebar, berarti sama dengan 2, panjangnya 15 tambah lebarnya 9, berarti 2 kali 24 sama dengan 48 ya. Jadi ini kelilingnya ya, kelilingnya 48. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Apabila titik A, M terletak pada grafik, maka fx
pada grafik fx sama dengan 3 kurangi 2x kurangi x kuadrat, maka nilai M adalah, nah ini sama saja x-nya itu sama dengan 3 ya, jadi di sini x sama dengan 3, maka akan berlaku apa, F3 sama dengan ya 3 kurangi 2 kali 3 dikurangi 3 kuadrat, berarti sama dengan 3 kurangi 6 kurangi 9. 3 kurangi 6 min 3 min 3 min 6, berarti min 12. Nah, jadi M-nya ini sama dengan, ya ini sama dengan M. M-nya min 12. Jawabannya adalah B. Oke, cukup mudah. Selanjutnya, sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran panjang X tambah 12 meter dan lebarnya 18 kurangi X meter. Luas maksimum tanah tersebut adalah, nah di sini baik untuk soal sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran X ditambah 12 dan lebarnya 18 kurang X, luas maksimumnya. Nah, sekarang luasnya ini kan panjang kali lebar. Saya nyatakan dalam suatu fungsi yaitu Lx gitu ya. Panjangnya X ditambah 12, lebarnya 18 kurang X, atau saya tulis min X ditambah 18. Nah, kalau kita jabarkan ini jadi min X kuadrat ya, min 12 18 berarti ditambah 6X ditambah 12 kali 18 yaitu 216. 216 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan kan luas maksimum ya. Rumusnya apa luas maksimum? Yaitu D per min 4A. Nah, kan saya cari di sini. Jadi luas maksimum ya, D-nya itu kan B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi sama dengan B-nya itu 6 kuadrat kurangi 4 kali min 1 dikali 216 dibagi min 4 kali min 1. Nah, kita cari. Ini 36, ini min kali min plus, kemudian 4 kali 216, itu ada 864. Ya, dibagi dibagi 4. Oke. Nah, di sini berapa nih? 900 ya. 900 dibagi 4. Oke. Apa 900 dibagi 4? Yaitu 225. Nah, ini adalah luas maksimum ya, luas maksimumnya. Yaitu yang mana? Yang A. Jadi ini rumusnya ya, luas maksimum itu rumusnya pakai ini. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk soal berikutnya. Seorang pemuda sedang menaksir lebar sungai dengan cara seperti tampak gambar di samping atau di bawah ya.
Jika panjang tali dari titik A ke titik E, titik A ke titik E ini ya, titik A ke titik E ini adalah 30 meter, berarti kalau di sini 10 berarti di sini 20 gitu ya. Oke. Nah, maka perkiraan lebar sungai tersebut adalah ya perkiraan ya kita bisa menggunakan apa namanya? Kita menggunakan perbandingan ya. Kita menggunakan perbandingan. Ya kalau pakai segitiga siku-siku Pythagoras ini kita belum tahu apakah ini siku-siku atau tidak. Ya, ini kita bandingkan saja ya. Kita bandingkan saja di sini misalkan ini L. Ya. Kan sudut ini sama, kemudian yang ini dengan yang ini sama, berarti kita menggunakan perbandingan, yaitu apa? L per 6, ya, jadi L per 6 akan sama dengan 20 per ini 10. Berarti L-nya sama dengan ini 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi lebar sungai ya, perkiraan lebar sungainya adalah 12 meter. Ya, jawabannya adalah A. Oke, seperti itu. Kira-kira ya, ini soal prediksi USDA, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya kira cukup ini dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti ya. Dan jika lupa maka kalian bisa mengulang kembali melihat video ini ya untuk dipahami gitu ya. Maka kita buatkan videonya itu agar nanti bisa diulang-ulang untuk melihatnya. Begitu sahabat MS semuanya, saya kira cukup ini dulu. Besok kita lanjut lagi atau nanti di video berikutnya akan kita bahas soal untuk paket yang ketiga. Selamat belajar, siap memacu prestasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.